meninggalkan murid-murid-Mu Tuhan. Kau akan datang kembali dan kami siap menerimanya Bapa. Kami siap dipenuhi oleh Roh-Mu hari ini Tuhan. Mari Tuhan, kerinduan kami nyata apa yang dialami oleh murid-murid-Mu Tuhan. Kami boleh merasakannya hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus yang cinta Yesus, mari kita katakan amin. Amin. Salam. Oke, tadi MC sudah bilang kita merayakan hari apa itu? Turunnya Roh Kudus. Ya. Kalau yang tadi di gereja, ada yang di gereja tadi hari Minggu, coba katakan. Ya, kalau di gereja itu diambil dari perjanjian lama ya. Kalau tadi ada bawa apa tadi? Bawa ulu hasil. Karena kalau dulu di zaman Israel itu hari ke-50 itu mereka merayakan hasil panen dengan mempersembahkan persembahan sulung. Jadi setiap umat Tuhan harus membawanya ke gereja. Itu zaman perjanjian lama. Hari ke-50, hari 7 minggu setelah setelah Yesus bangkit. Setelah Yesus bangkit 7 kali 7 49. Jadi hari ke-50 itu hari turunnya Roh Kudus. Tapi di perjanjian baru ada sesuatu yang luar biasa terjadi. Beda dengan perjanjian lama. Nanti kita akan buka di Kisah Para Rasul 2. Aduh, tidak ada HP lagi. Pinjam dulu HP. Kisah Para Rasul 2 tentang Pentakosta. Nanti kita akan baca ya. Rasul. Oke. Ya. Kakak pingin kejadian ini nanti kita alami di sini, bukan sekedar janji Bapa. Karena kakak dulu rada apa ya, kurang apakah di anak Tuhan bisa melawat anak pelajar atau tidak. Tapi kakak ingat ada kejadian ada dua kejadian di Agape. Kakak pingin kejadian ketiga boleh terjadi. Yang pertama, sebelum kita masuk sini kakak prolog dulu atau pendahuluan sebelum kita baca firman Tuhan. Ketika kakak doa tadi malam, kakak ingat kejadian waktu itu pertama dengan Kapigi dan Karamsi. Jadi waktu mereka persekutuan di sekolah, ada lawatan di sana. Kakak tahu itu bukan karena mereka atau bukan karena akademi, tapi karena Roh Kudus sedang melakukan sesuatu. Nanti kalian bisa dengar di persekutuan Kakak Pegi cerita bagaimana mereka ibadah dan mereka dilawat oleh Tuhan. Dan waktu kakak doa tadi malam, Tuhan bilang Tuhan ingin melakukan hal itu lagi di sekolah-sekolah. Itu zaman KPG dulu. Waktu itu KPG cerita sama saya bahwa mereka buat ibadah di sekolah dan Tuhan lawat. Dan kejadian yang kedua di SMP Kristen, yaitu zamannya KMSP, zamannya SD Kasufa. Jadi kakak juga nggak tahu. Kepala sekolah waktu itu cerita sama kediri, aneh anak-anak Gape, mereka bilang setiap jam istirahat mereka ada di kelas dan mereka berdoa. Setiap jam istirahat, kami kayak Kasufa itu mereka berdoa dan nangis-nangis di kelas. Dan waktu mereka berdoa hampir 1 minggu 2 minggu, teman-temannya suka masuk ke kelas. Mereka lihat ini ada apa sebenarnya dengan ini anak-anak. Setiap jam istirahat mereka di kelas dan berdoa. Dan waktu teman-teman yang masuk mereka cerita tentang Yesus, mereka cerita saat teduhnya. Akhirnya SMP Kristen juga waktu itu dirawat sama Tuhan. Dan kemudian terbukalah persekutuan. Pertama persekutuan terbuka di SMP Kristen. Itu kejadian yang kedua. Pentakosta yang kedua mungkin bagi Agape. Kakak juga tidak tahu ada lawatan di SMP Negeri, SMP Kristen. Yang SMP 2 kakak juga belum tahu, tapi kakak berharap sekali
dengan kita belajar hari ini tentang Roh Kudus, kakak percaya saudara juga adik-adik di tempat ini rindu di sekolahnya ada lawatan, tapi itu dimulai dari kita yang ada di tempat ini. Ya, dimulai dari ada yang kita di tempat ini. Kakak percaya kalau dulu Tuhan bisa melakukannya dengan KPG, Karamsi CS, terus kemudian dengan Kasupa di SMP Kristen, dengan KMST, kakak percaya hal itu Tuhan janjikan. Dan kakak berharap itu terjadi. Itu sebabnya hari ini kita belajar tentang Roh Kudus. Ada banyak hal yang Tuhan janjikan waktu itu di Kisah Para Rasul 1, coba ayat yang terakhir itu Kisah Rasul sebelum kita langsung ke Kisah Para Rasul 2 tentang janji Bapa. Coba ada salah seorang yang baca. Kakak kasih ayat saja, sebentar baru kita berbicara tentang Roh Kudus ini. Kalian harus rindukan itu. Tanpa itu, Kadeni juga tidak ada di sini. Karena Roh Kudus Kadeni ada di sini, kakak-kakak ada di sini. Kalau berdasarkan manusia, mungkin Kadeni sudah ingin menyerah melayani pelajar. Begitu banyaknya tantangan. Sudah, ya ketika makan, coba baca sama-sama ayat berapa itu? Bisa satu yang ayat terakhir. Ayat berapa? 26, 27. 1, 2, 3. Ketika makan, Kisah Rasul 1. Ayat berapa? Ayat 45 berarti. Roh Kudus itu judulnya Roh Kudus dijanjikan. 1, 2, 3 ayat 4. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi 3 lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi kita jangan puas kalau kita sudah dibaptis air, jangan puas. Ada yang Tuhan Yesus janjikan, yaitu apa? Baptisan Roh Kudus. Itu kita harus rindukan. Banyak orang tidak mendapatkan itu, kenapa? Karena dia tidak punya kehausan. Mungkin karena ada trauma, atau ada apa. Padahal Yesus janjikan ini. Kamu harus dibaptis dengan Roh Kudus. Kemarin kakak di doa lokal itu ya, kakak ngomong sama adik-adik, doa itu ada 2, kakak bilang. Ada doa dengan Roh Kudus, ada doa dengan akal pikiran. Itu nanti kita buka sebentar di 1 Korintus 14. Kemarin kakak ngomong di doa lokal. Karena kalau kau hanya berdoa dengan akal budimu, kakak bilang sama mereka, adik-adik pengurus kemarin, kau hanya terbatas, pikiranmu terbatas, kepintaranmu terbatas. Kau bisa tahan berapa lama berdoa dengan akal budimu? Kau paling bertahan 1 jam, setengah jam mungkin. Tapi kalau kau berdoa dengan roh, itu beda. Ada sesuatu yang baru. Kenapa? Karena Roh Kudus. Jadi di gereja-gereja sana kakak tidak mau dengar. Dulu kakak dijawab, ada yang sepakat dengan ini, ada yang tidak. Tapi kakak tidak mau. Kakak hanya mau dengar janji Bapa kepada murid-muridnya bahwa kamu harus tinggal. Ya. Jadi yang syarat yang pertama adalah kalian harus punya kehausan untuk menantikan janji Bapa. Siapa yang rindu dibaptis Roh Kudus hari ini? Coba angkat tangan. Tidak hanya baptis air, baptis Roh Kudus. Ada yang rindu? Tergantung kau. Kalau mau rindu, Tuhan bilang mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan. Itu ditujukan apa? Itu ditujukan kepada orang yang meminta Roh Kudus. Dilawat oleh Roh Kudus. Kan sudah kita sekarang belajar sama-sama Pentekosta tadi, Kisah Para Rasul 2. Mari kita baca sama-sama. Pentakosta ayat 1, 2, 3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk.
Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka. Ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kita lihat ini. Ayat pertama dikatakan, ketika tiba hari Pentekost, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Kita berkumpul hari ini di Golgota. Kita mau ingin janji Tuhan itu digenapi. Ya, kita akan berkumpul di sini. Dan kita lihat di situ, waktu mereka berkumpul tadi, yang kemudian mereka menantikan janji Bapa, dibaptis dengan Roh Kudus. Semua kan sudah dibaptis air sini, sudah tahu? Sudah tahu? Ada yang belum dibaptis? Dan nanti karam si baptis. Ada yang belum dibaptis? Sudah? Ya. Dia bilang situ, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Katakan, bunyi tiupan angin keras. Amin? Tiba-tiba turunlah tiupan angin keras. Kakak pernah mengalami itu. Nanti kakak cerita sebentar. Tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Kita sedang duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api. Katakan lidah-lidah api. Pernah lihat lidah api? Belum ya. Paling pernah lihat itu lampu. Kalau lampu lilin ada apa namanya? Ada api itu toh di atas lilin ini. Tapi ini waktu mereka sedang berkumpul, tiba-tiba semacam api turun, lidah kayak lidah api. Dan lidah api itu hingga pada mereka yang bertebaran. Dibilang lidah seperti dalam bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Tidak ada kelompok, satu persatu. Kenapa Tuhan berbicara tentang lidah? Karena hidup mati kita tergantung dari lidah. Itu Amsal bilang. Kemarin kami belajar tentang menjadi anak-anak terang. Di situ bagaimana kita harus menjaga lidah kita. Di Efesus 5 hidup sebagai anak-anak terang itu pengurus sudah baca. Di situ dikatakan jangan lagi ada perkataan-perkataan kotor, jangan ada lagi perkataan-perkataan sembarangan. Kenapa sih Tuhan mengirim suatu karunia yang namanya karunia lidah? Kenapa tidak karunia penyembuhan? Kenapa tidak karunia mujizat? Kenapa dia tidak kirim yang luar biasa membangkitkan orang mati? Ada banyak karunia. Bahkan karunia di perjanjian lama juga begitu banyak. Tapi ada perbedaan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Apa itu? Di perjanjian lama tidak ada karunia lidah, tidak ada bahasa-bahasa baru. Tetapi di perjanjian baru ada. Di perjanjian lama Elia membangkitkan orang mati itu biasa. Musa membela laut itu biasa. Mujizat sering terjadi. Tapi di perjanjian baru yang anehnya Tuhan Yesus bilang kalian harus menantikan itu. Baptisan Roh Kudus. Kenapa? Kok yang dinantikan mujizat baptisan Roh Kudus? Kayaknya hanya berbahasa lidah kok sepele. Banyak orang menganggap sepele. Makanya banyak gereja tidak mengajarkan hal ini. Karena bagi dia bahasa lidah itu hanya hal sepele. Saya bilang kemarin sama kakak-kakak yang ikut doa lokal, terutama Atigu, saya bilang gini. Atigu dia bilang, Kadang saya sudah dibaptis oleh Roh Kudus, cuma saya jarang menggunakannya. Saya bilang begini, Tuhan tidak pernah menjanjikan sesuatu yang bisa. Dia tidak pernah menjanjikan sesuatu disuruh murid-murid ketemu dan itu tidak berguna. Banyak orang menganggap bahasa lidah itu tidak berguna. Tapi kakak merasakan sejak kakak dibaptis oleh Roh Kudus, kalau kakak bisa hidup di hadapan Tuhan itu bukan karena kekuatan kakak. Karena nanti kakak akan kasih tahu sama kalian bagaimana kita menggunakan bahasa lidah itu, bahasa-bahasa baru itu, yang jarang orang itu mendapatkannya. Kenapa? Bukan karena dia tidak mungkin karena dia tidak tahu. Mungkin karena dia tidak tahu. Sama seperti kalau kalian buka, coba satu ayat dulu ya, Kisah Rasul 19
Coba buka sebelum kita ke sini. Itu orang-orang yang tidak tahu. Kisah Rasul 19 kemudian. Maka lihat ayatnya. Ayat 2. Maka baca. Ini banyak terjadi seperti yang ini. Kisah Rasul 19. Dia bilang gini, sudah katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Ya. Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan dia berkata kepada banyak orang bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri, mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas. Ya. Jadi ini Paulus dalam jalan Efesus. Sampai di sana dilihat ada persekutuan. Jumlahnya kalau kita baca ke bawah itu hanya 12 orang. Dia tanya, kamu sudah kan dibaptis dengan Roh Kudus? Kami belum pernah dengar. Artinya Paulus ini, ketika kamu percaya Yesus dulu, ketika kamu dibaptis, sudahkah kamu dipenuhi Roh Kudus? Oh belum. Jadi ingat, Paulus pergi kepada orang-orang yang sudah percaya Yesus. Tapi mereka belum dibaptis Roh Kudus. Murid-murid juga sudah percaya Yesus, tapi belum dibaptis Roh Kudus. Kerinduan Tuhan hari ini, kakak ingin mengajak kalian, mari kita belajar bahasa-bahasa baru itu tadi. Kita kembali kepada Kisah Para Rasul 2 tadi. Kisah Para Rasul 2. Tiba-tiba turun ayat ketiga, dan tampaklah pada mereka lidah-lidah sudah tadi ya. Maka penuhlah dengan Roh Kudus. Ayat 4 dibilang gini, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata dalam bahasa. Katakan bahasa lain. Nanti kakak lihat apa itu bahasa lain. Jadi mereka dipenuhi oleh bahasa. Tapi yang pertama tadi, fungsi Roh Kudus apa? Seperti lidah api. Berarti apa tadi? Dia akan memegang lidah kita supaya tidak ada lagi caci maki, perkataan-perkataan kotor. Lidah ini Yakobus bilang apa? Dia itu kecil, tapi dia sama seperti kunci yang memegang suatu kapal. Salah kita menggunakan lidah, itu akibatnya fatal. Banyak orang gara-gara lidah ada di penjara. Gara-gara tidak bisa menguasai lidah. Bahkan dia Yakobus dibilang kayak begini. Kakak kasih tahu dulu fungsi-fungsinya sama kalian, supaya kalian mengerti kenapa kita perlu baptis Roh Kudus. Lidah itu dibilang Yakobus sama seperti api. Walaupun api itu kecil, kalau dia bakar hutan sebesar apapun bisa terbakar. Walaupun hanya kecil. Itu lidah. Jadi Tuhan tidak pernah kirim sesuatu yang tidak berguna. Dia tahu ke depan murid-muridnya tidak bisa menguasai lidah mereka. Itu sebabnya dia kirim itu lidah api supaya apa? Ketika dia memiliki kita dikuasai oleh api, lidah api itu, saudara, kita bisa menguasai mulut kita, dan mulut bisa dipakai untuk memberitakan Injil. Tidak lagi lidah kita dipakai untuk hal-hal yang lain.
Jadi kalau mau hari ini dipenuhi oleh Roh Kudus, maka percaya lidahmu ketika dipegang oleh Tuhan, dikuasai oleh Tuhan, dipenuhi oleh Roh Kudus, lidah-lidahmu akan dipakai untuk memberitakan Injil. Sama seperti tadi kejadian yang tadi KPG, kejadian dengan kakak-kakak. Kakak tidak pernah suruh mereka, tapi ketika mereka ada sesuatu yang menggoreng, mereka lakukan. Kenapa? Mereka izinkan lidah mereka dikuasai oleh kepenuhan Roh Kudus. Yang kedua dibilang sini, maka menurut mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Yang kedua, akan menjelaskan fungsi bahasa lain. Selain tadi dia menguasai lidah kita, ketika kita dipenuhi Roh Kudus. Yang kedua, dia ingin kita punya bahasa-bahasa lain. Kakak akan jelas sedikit. Mari kita buka 1 Korintus 14, ini terakhir. 1 Korintus 14 tentang bahasa. Ayat 2. Ada bahasa-bahasa lain. Apa itu bahasa-bahasa lain? Yang menguasai murid-murid waktu itu. Sehingga apa? Waktu itu orang di Yerusalem itu bingung. Mereka lihat, nanti kita baca ayat. Mereka tercengang. Apa yang terjadi dengan murid-murid ini? Mereka berbicara dalam bahasa-bahasa kita. Mereka dipenuhi oleh Roh Kudus dan mereka boleh bersaksi tentang Yesus. Kita baca ayat 2. Dibilang sini, ini bahasa-bahasa lain. Siapa berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada siapa berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi berkata-kata kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Ingat, waktu kita berkata-kata dengan bahasa lain, kita bukan berkata-kata sama seperti ke manusia, tapi berkata-kata kepada Tuhan. Makanya orang-orang waktu itu ketika mereka lihat murid-murid ini, mereka bingung. Mereka berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang baru, bahasa doa. Makanya kakak bilang kepada anak-anak yang doa lokal, kalian harus belajar berdoa di dalam doa. Ada yang berdoa, ada dibilang di sini. Ayat di sini dia bilang, sebab tidak seorang pun yang mengerti bahasanya, oleh roh yang mengucapkan hal-hal yang rahasia. Waktu orang dilawat, sama seperti Kadoni ketika dipenuhi oleh Roh Kudus, Kadoni tidak mengerti itu bahasa yang keluar dari mulut Kadoni. Bahkan itu kode rahasia yang Yesus kirim. Roh Kudus yang kirim kepada murid-murid. Murid-murid itu tidak mengerti. Bahkan setan itu tidak mengerti karena ini rahasia. Bahasa rahasia antara Allah dengan Rohmu. Ada bahasa itu, bahasa-bahasa baru itu. Waktu kakak dulu, kakak memang orang yang keras kepala. Kenapa? Kakak dibaptis Roh Kudus itu setelah 5 tahun percaya sama Yesus. Kalau tadi di Efesus itu hanya waktu Paulus beri, kamu sudah pernah dibaptis Roh Kudus? Oh belum, kami belum pernah dengar Roh Kudus sejak setelah kami percaya. Kakak mau bagikan sama ini, karena apa? Kalian jarang mendapat di gereja. Ya. Waktu kakak dibaptis Roh Kudus ini, kakak dulu kakak kesaksian sedikit ya. Kakak dulu puasa waktu kakak ada pergi ke retret dan kakak kuliah di Kota Bandung. Jadi ada retret. Waktu itu mereka bilang nanti akan merayakan hari Pentakosta. Jadi kakak doa puasa di rumah. Karena mereka bilang hanya orang yang meminta, hanya orang yang lapar dan haus yang akan mendapat karunia. Bukan berarti yang belum dapat itu, nanti kakak jelas sebentar, bukan berarti yang sudah dapat itu karunia dengan yang belum dapat, yang sudah dapat itu lebih rohani. Tidak. Ini seperti kayak begini. Sebelum kakak jelasin, kalau kalian pergi ke suatu gedung, di gedung itu ya, di gedung itu ada yang pakai tangga, ada yang pakai lift. Ya. Kalian boleh pakai tangga naik di gedung yang bertingkat, tapi tidak salah juga kalau orang pakai lift. Jangan bilang kayak gini, oh yang pakai lift itu sesat, yang pakai bahasa baru itu sesat. Tidak. Ada juga orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus, punya baptisan Roh Kudus, oh kamu belum punya bahasa baru, kamu hanya naik tangga.
kamu sesat. Tidak juga. Hanya bedanya itu. Kamu mau naik lift, atau mau naik tangga, atau kamu melayani dengan usaha kamu sendiri, dengan kekuatan pribadimu, atau kamu menerima karunia itu. Karena karunia itu dijanjikan untuk kita murid-muridnya. Tapi banyak orang Kristen tidak mendapatkan itu. Dia pelayanan dengan apa? Dengan hikmatnya, dengan kepintarannya, dengan kekuatannya dia melayani. Bukan karena dipenuhi oleh Roh Kudus. Ini bahasa rahasia. Kamu pun tidak mengerti. Waktu kakak dilawat, kakak dibaptis. Jadi ada suatu, sama seperti tadi Paulus, tumpang tangan kepada orang-orang di Efesus. Jadi kakak ditumpang tangan sama kakak pembimbing, Kadin. Itu tumpang tangan gitu. Terima Roh Kudus. Terima Roh Kudus. Saya lihat di kiri kanan ini, teman-teman saya sudah muncul bahasa-bahasa baru. Saya tidak dapat. Tidak dapat. Saya bilang gini. Akhirnya waktu sudah ditumpang tangan, setelah tumpang tangan saya berdoa sendiri. Saya bilang, Tuhan mana kau? Omong kosong. Kau bilang kasih saya pada baru. Tuhan kau penipu. Saya sampai bilang begitu. Karena saya sudah berdoa, saya menangis di rumah minta bahasa baru. Sampai saya bilang, mana Tuhan buktikan? Kalau memang kau ada buktikan. Kenapa kiri kanan saya dapat, saya tidak dapat? 5 tahun. Karena mungkin waktu itu kakak lihat orang bahasa baru di gereja ya. Ada orang berbahasa baru di gereja, kakak bilang gitu. Orang bahasa baru kayak anjing gereja. Kakak suka malah. Sebelum kakak dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu mungkin yang membuat kakak lama sekali. Nah, akhirnya pulang dari retret. Semua teman-teman tadi ini, karena ini pembimbing bilang itu bahasa Roh Kudus, itu bahasa kemenangan. Kalau kau punya masalah, ketika kau berdoa di dalam Roh, kau akan mengalami kemenangan. Walaupun ada tenangan. Tuhan, saya juga ini banyak masalah ini Tuhan di kampus saya ini. Kenapa saya tidak dapat? Akhirnya kakak pulang dari retret. Malam kakak saat teduh. Ketika kakak saat teduh di kamar, tiba-tiba di dalam kamar kakak itu kayak ada angin. Yang tadi angin kuasai kakak punya kamar. Tiba-tiba dia jama sama Kak Deni. Jadi waktu dia jama sama Kak Deni, mulut Kak Deni tidak bisa tahan. Waktu Kak Deni sedang berdoa, mulai keluar bahasa-bahasa baru. Tidak kalah kakak pembelah, kakak tidak kau keluar, kakak bingung juga. Ada bahasa kakak gigi ya, bahasa-bahasa baru itu muncul sama Kak Deni. Wah, kakak bingung. Waktu habis doa malam, sudah tahu nggak? Sampai habis doa, kakak takut ini rojak hari ini. Kak Deni takut. Karena Kak Deni waktu itu keluar bahasa-bahasa yang kata-kata bahasa-bahasa lain itu. Keluar itu, walaupun hanya sepotong-sepotong, keluar. Akhirnya kakak ketakutan malam itu. Jangan kau jahat ada di kamar tadi. Tiba-tiba kakak sudah ketakutan. Kak Deni bangun pagi. Kak Deni saat teduh. Waktu Kak Deni saat teduh dalam ketakutan, firman Tuhan dapat kayak begini. Tidak ada yang anaknya minta roti diberikan batu. Tidak ada anak yang minta telur dikasih kalajengking. Di situ Kak Deni menangis. Kak Deni minta Roh Kudus. Tuhan berikan sama saya Roh Kudus. Kak Deni takut. Waktu Kak Deni baca firman ini, Kak Deni menangis. Kak Deni dilawat lagi sama Tuhan. Kak Deni tidak percaya. Kak Deni itu dibaptis Roh Kudus. Tapi ketika Kak Deni penuh Roh Kudus, Kak Deni takut dari setan. Tapi ketika itu tidak ada seorang bapa, jikalau dia meminta Roh Kudus maka akan diberikan. Kak Deni dirawat lagi. Di situ Kak Deni menangis hampir setengah jam, 1 jam. Terima kasih Tuhan. Keluar bahasa-bahasa baru. Yang bahasa rahasia Kak Deni tidak mengerti. Itu kode rahasia kita. Itu
percakapan kita dengan Tuhan. Jadi dilawat. Sebagai ayat-ayat terakhir, kakak bilang kemarin di doa, ayat keempat kakak baca lagi. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa berbuat, ia membangun jemaat. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Tapi kita langsung ke ayat 14. Sebelum kita berdoa, ayat 14. Sudah? 1, 2, 3. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohku yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut. Jadi kakak bilang kemarin di doa lokal, pernah berdoa dengan roh? Iya. Ada dua doa. Doa dengan roh, doa dengan apa? Akal budi. Sekarang semua sudah bisa berdoa dengan akal budi sini, toh? Sekarang kakak tanya, siapa sudah pernah berdoa dengan bahasa roh? Ada? Ada yang sudah pernah naik lift? Atau masih jalan dengan jalan naik tangga? Pergi ke Tuhan. Jadi doa itu ada dua. Sayang ya, kita dikasih kekayaan sama Tuhan. Misalnya kakak kasih contoh begini, di rumahmu ada mobil Mercy, mobil mewah, BMW, terus ada juga sepeda motor. Tapi seumur hidupmu itu mobil kau simpan di garasi, tapi kau hanya pakai sepeda motor. Siapa yang salah? Kita yang punya, kita punya mobil, kita pakai motor terus. Kita punya kasih Tuhan kasih fasilitas Roh Kudus, kita hanya berdoa dengan akal budi. Seumur hidup kita berdoa dengan akal budi. Kakak mau katakan sangat terbatas ketika kau berdoa dengan akal budi. Sepintar-pintarnya engkau, sebanyak-banyak buku rohani kau baca, kau berdoa tidak akan tahan setengah jam pun kau tidak tahan. Kau tidak berpikir kau mau ngomong apa. Tapi kalau kau berdoa dengan roh, ada dua doa. Kau berdoa dengan roh, kau bisa bertahan di hadirat Tuhan. Banyak orang tidak bertahan dengan doa. Apalagi menyenangi menjadi rumah doa. Tuhan bilang ini, kamu harus menjadi rumah doa. Kalau tidak akan jadi sarang penyakit. Diri kita harus jadi rumah doa. Ya, kalau kita hanya terbatas berdoa dengan akal budi, berarti kita belum pernah berdoa di dalam Roh Kudus. Ada dua doa. Tadi ini agak ulang lagi. Bahkan memuji pun ada memuji dengan doa. Ayat 15. Kemudian ayat 15. Sudah buka semua ayat 15. 1, 2, 3. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan. Apalagi kalau kakak bilang menyanyi dengan roh, bingung kalian. Menyanyi dengan akal budi, oh sudah apa? Saya sudah ikut vokal grup ini, dapat juara 1 di SMA saya ikut paduan suara di gereja saya dikirim ke Jogja kemarin menyanyi, dapat juara. Itu baru menyanyi dengan. Pernah menyanyi dengan roh? Belum. Sayang, Tuhan kirim kita mobil mewah, kita pakai motor terus. Ya, sahabat mau dapat mobil mewah, mau dipenuhi Roh Kudus, angkat tangan, bagi berdiri, kita akan berdoa. Kita percaya hati Roh Kudus tadi bisa rasul. Ya, ketika mereka ada di situ ya, mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu bagi yang lapar dan haus saja. Mungkin pertama kali kau mendengar tentang ini, bahasa-bahasa baru. Ya, itu penting. Nanti kalau ada yang pergi kuliah nanti mungkin juga kalian akan mengalami itu. Kalau kau mau rindu, kau lapar, dilawat oleh Roh Kudus hari ini, satu itu contohnya, lapar dan haus. Tuhan bilang ini, Yohanes, barang siapa lapar dan haus, mari minum. Aku akan berikan kau Roh Kudus. Bagi siapa? Bagi orang yang percaya.
Nanti kita akan bahas lagi di persekutuan di agape. Kakak undang terus kalian fungsi-fungsi Roh Kudus untuk hidup kita ada banyak. Tapi hari ini kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau kau mau angkat tangan kita akan puji lagu yang tadi terakhir itu. Roh Kudus hadir di sini. Tadi dia limpahkan kuasa kepada murid-murid, hari ini juga dia ingin limpahkan kepada engkau. Mari kita tutup mata kita, angkat tangan kita. Datanglah dengan lapar yang haus. Dia ada di sini. Itu janjinya. Sama seperti dia memurapi murid-murid dengan lidah-lidah api, dengan bahasa-bahasa lain. Karena dia ingin kau hidup berkemenangan. Dia tidak ingin kau hidup dengan kekuatanmu. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus, katakan mengasihi. Kalau kau mengasihi dia, dia akan datang kepadamu. Kau kemari, Allah penghiburku. Dia penghibur. Dikala kita susah, dia utus Bapa. Roh Kudus sekali lagi dari awal. Roh Kudus dengan segenap hati angkat tanganmu, minta sama Tuhan, mulai berdoa sama Tuhan. Jangan pulang dari sini sia-sia. Angkat tanganmu bila Kau sangat manis, Roh Kudus. Selamat siang. Buka hatimu saat ini benar-benar Roh Kudus. Buka hati. Dengan segenap hati, buka hatimu. Dia tidak masuk kepada hati yang keras. Kak Denny punya hati yang keras selama 5 tahun. Baru Kak Denny dipenuhi oleh Roh Kudus. Penuhi kami dengan kuasa Allah. Buka hati dengan mari kita memuji. Buka hati Tuhan. Buka barang siapa yang lapar dan haus. Kata firman Tuhan, aku akan memberikan minum secara cuma-cuma. Jamah kami Bapa sama seperti murid-muridmu ketika berkumpul mereka dijamah. Kami rindu hari ini dijamah oleh Engkau. Kami rindu dijamah oleh Engkau. Kami rindu dirawat oleh Engkau. Jamah kami Tuhan. Buka hati. Mari sama-sama adik-adik buka hati, mari berdoa. Adik-adik berdoa dalam batinmu juga. Minta sama Tuhan bahasa-bahasa batin. Tuhan ingin memperlengkapi. Dia tidak pernah iseng-iseng ketika dia menjanjikan sesuatu. Mungkin kau bilang itu tidak berguna. Buka hati, buka lebar, jangan keraskan hatimu. Tuhan ingin, dia cinta engkau, dia mengasihi engkau, dia ingin engkau berubah menjadi anaknya. Jangan anak-anak hari ini Tuhan, kami ada di tempat ini, karena kami ingin dijamah oleh engkau. Kami rindu Tuhan. Buka hati. Berdoa. Jangan lihat kiri kanan. Minta sama Tuhan. Fokus ke Tuhan. Berdoa minta. Berdoa minta. Mungkin kau bingung. Janganlah kami. Kuasa itu untukmu. Tutup mata
sapu, jangan lihat kiri kanan, berdoa. Minta sama Tuhan. Tuhan rindu. Buka hati. Mari Tuhan. Silakan kau berdoa pribadi. Nanti kakak-kakak akan menolong kau. Mungkin ada yang perlu ditumpangkan tangan. Silakan kau berdoa secara pribadi. Sampai kau tidak bisa berdoa, keluar bahasa-bahasa baru. Itu yang terjadi dengan Kak Denny. Ketika Kak Denny sudah tidak tahu mau ngomong apa dengan kata-kata Kak Denny, muncullah sesuatu yang baru, bahasa-bahasa yang baru, di mana orang-orang tercengang. Berdoa sama Tuhan, minta, Tuhan, saya haus akan itu. Saya haus akan Roh Kudus. Saya haus akan lawatanku. Lawatlah aku sebelum kau melawat sekolah-sekolahku. Kalau dulu kau bisa melawat anak-anak SMA negeri, kau bisa melawat anak-anak SMP Kristen, biarlah terjadi di tahun 2023 ini Tuhan. Ada lawatan yang terjadi di sekolah-sekolah Tuhan. Ada anak-anak yang sungguh mencintai Engkau. Ketika Kau memberikan mereka Roh Kudus, mereka begitu haus, mereka begitu lapar, mereka terus berlari-lari kepada panggilan-Mu Tuhan. Hamba-Mu berdoa, lembutkanlah hati yang keras di tempat ini. Berikanlah mereka hati yang lapar dan haus. Silakan kakak-kakak, mungkin ada orang-orang yang Kau tergerak untuk tumpangkan tangan. Sambil ajak mereka berdoa. Ada yang memang merah. Tapi ketika Petrus khotbah di rumah Kornelius tanpa tumpang tangan juga ada orang-orang yang mulai berbicara. Itu yang terjadi, yang tadi dialami di kota Bandung. Mari minta hanya diberikan kepada orang yang lapar dan haus. Mungkin kau merasa ini baru pertama kali kau mendengar Roh Kudus, sama seperti orang-orang di Efesus itu. Mereka tidak pernah dengar tentang Roh Kudus. Mereka hanya dibaptis air. Tapi hari itu mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan bahasa-bahasa asing itu, bahasa-bahasa lain itu mengalir. Sama seperti ketika murid-murid mereka dilawat oleh Tuhan. 120 orang dilawat oleh Tuhan. Mereka berbicara dalam bahasa-bahasa lain. Mari kita berdoa hari ini. Silakan berdoa dengan akal pikiran dulu dalam hati. Ayo kita berdoa. Yang berdoa nanti saya akan membantu menolong, tumpangkan tangan. Asal kau rindu, kau berdoa dengan dalam hati. Kalau kau minta Roh Kudus, berdoa, ngomong dengan mulutmu, ngomong pelan-pelan, berbicara dengan mulutmu, minta. Tuhan, haus dipenuhi oleh Roh Kudus. Minta sama Tuhan, terutama untuk para pengurus. Minta, kau tidak akan sanggup melewati 1 tahun ini tanpa kau dipenuhi oleh Roh Kudus. Minta sama Tuhan, berdoa. Saya berdoa tadi malam, kerinduan saya adalah kalian dilawat oleh Tuhan hari ini. Apa yang pernah saya alami, mungkin tidak di retret ini. Apa berdoa terjadilah kepada pribadi-pribadi yang ada hari ini. Mari kita berdoa sama Tuhan. Berdoa, minta Tuhan. Jangan tutup mulutmu, berdoa dengan kata-kata. Tuhan Yesus, ikut saya berdoa. Tuhan Yesus, saya haus. Mari Tuhan, penuhi saya dengan Roh Kudus-Mu. Saya haus dipenuhi dengan bahasa-bahasa lain. Mari Roh Kudus, tolong penuhi saya. Doa. Berdoa. Tolonglah adik-adik.
Sekarang berdoa biasa. Ada teman tumpang tangan. Mari berdoa. Yang lain berdoa. Kalau kau tidak punya Roh Kudus, kau akan kalah dengan dunia ini. Murid-murid itu mereka menang terhadap dunia karena mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Banyak orang gagal sebagai orang Kristen, main jatuh terus dalam dosa, tidak bisa setia ke Tuhan. Kenapa? Karena selama ini dia berjalan mengandalkan dirinya, bukan mengandalkan Roh Kudus. Percuma Roh Kudus kita puji-puji, kita percaya kepada Dia, tapi kita tidak pernah mengalami lawatan Dia. Sia-sia. Berdoa. Ku buka hati, untuk Roh-Mu Tuhan. Dan saya tahu ada juga beberapa yang belum dilayani lahir baru. Hari ini ada beberapa harus dilayani. Hari ini kau yang berdoa, yang lapar dan haus, maka Kakak akan menolong kau, membantu kau berdoa. Pulang dari sini, marilah Roh Kudus yang melawat kalian. Karena yang bisa membaptis Roh Kudus itu Tuhan Yesus. Kakak-kakak itu hanya menolong mendoakan kalian. Hanya Roh Kudus yang mampu. Ada banyak Roh Kudus yang memenuhi kalian. Mari kita berdoa. Berdoa dulu secara pribadi. Ketika kau lapar dan haus, kau telah berdoa. Penuhi dengan Roh Kudus. Baptis di hadapan Roh Tuhan. Untuk Roh-Mu Tuhan, sambil juga hati menyembah-Mu Yesus. Jamah kami, peduli kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah kami, peduli kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hati menyembah